Sejarah mencatat Ethiopia pernah mengalami bencana kelaparan pada tahun 1983 sampai 1985 yang dipicu oleh buruknya sistem pemerintahan dan kondisi alam, yaitu kekeringan panjang yang melanda negara ini. 400.000 penduduknya dilaporkan tewas. Tak hanya terjadi di range tahun itu, tapi beberapa catatan masa lampau menyebut bahwa negara di Afrika Timur ini pernah mengalami hal serupa di tahun-tahun berikutnya. Selain kelaparan, bencana perang saudara dan perebutan kekuasaan juga sering melanda Ethiopia yang terletak di tanduk benua Afrika ini. Pada tahun 2000, Ethiopia berstatus sebagai negara ketiga termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita hanya sekitar $350. Lebih dari setengah penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak yang memprediksi bahwa negeri yang memiliki danau terasin di dunia itu akan tamat sebagai sebuah negara. Ethiopia mempunyai salah satu sejarah sebagai negara tertua di benua Afrika. Negara ini lain daripada yang lain jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika yang ada karena tidak pernah mengalami penjajahan dari bangsa lain. Juga adalah salah satu pusat peradaban yang pertama di dunia. Pemerintahan Ethiopia pertama dibentuk sekitar tahun 980 sebelum Masehi. Kini Ethiopia merupakan negara berbentuk republik dan mengambil bagian secara aktif dalam aktivitas-aktivitas kerjasama internasional. Uniknya negara ini menggunakan kalender Julian yang ketinggalan sekitar 7 tahun dibandingkan dengan kalender yang lebih umum digunakan di seluruh dunia, yakni Gregorian. Keajaiban terjadi dalam satu dekade di negara berpopulasi 90 juta orang itu setelah 10 tahun sebelumnya berstatus sebagai negara yang hampir kolaps. Negara yang beribu kota di Addis Ababa itu terus menanjak meninggalkan status lama sebagai negara miskin menuju kemakmuran dan semakin memiliki citra positif di mata dunia dan juga menjadi role model bagi pembangunan bangsa-bangsa di Afrika. Ekonomi Ethiopia mengalami perubahan drastis melalui program pengurangan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 10% setiap tahun sejak 2004. Semuanya itu dicapai melalui strategi pembangunan dan produktivitas serta kesejahteraan petani kecil. Pada rentang waktu 10 tahun yakni tahun 1995 hingga 2015, Ethiopia berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 45% turun menjadi 23,5%. Secara rata-rata, real agriculture output tumbuh mengesankan sebesar 7,6% per tahun dan mendorong investasi pada sektor input pertanian dan benih secara signifikan. Menurut World Bank, sejak tahun 2000 hingga 2018, Ethiopia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia di antara negara-negara yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa. Tingkat harapan hidup naik serta tingkat kematian bayi berkurang 50% selama periode tersebut. Pada 2010, Bank Dunia sesuai data Food Sustainability Index atau FSI mencatat bahwa Ethiopia menduduki peringkat ke-12 sebagai negara adidaya pertanian dan ketahanan pangan, tepat satu tangga di bawah Amerika Serikat yang menduduki urutan 11. Sementara Indonesia ada di peringkat 60. Kontribusi sektor pertanian mencapai hampir 80% dari ekonomi negara tersebut yang mengubah status dari negara termiskin di dunia
menjadi negara adidaya pertanian dan pangan. Dilansir dari nokamills.com, Fair Planet, sebuah organisasi nirlaba Israel, telah berkontribusi nyata untuk memerangi kelaparan di Ethiopia, yakni dengan memberi petani benih berkualitas tinggi yang dapat bertahan lebih baik terhadap kondisi iklim yang keras dan tahan hama. Benih yang diberikan ini telah terbukti meningkatkan hasil panen di Ethiopia hingga 5 kali lipat. Fair Planet berupaya menyediakan sarana prasarana pertanian di Ethiopia demi keamanan pangan dan peluang ekonomi. Sejauh ini, lebih dari 100 sukarelawan Israel telah membantu 15.000 petani untuk meningkatkan hasil panen dan penghasilan mereka, termasuk teknologi irigasi Netafim, pengembang benih Hasera, Jewish National Fund, dan Badan Pengembangan Kerjasama Internasional Israel atau disingkat MASAF. Selain itu juga penerapan teknologi canggih lainnya yang memicu kebangkitan pertanian Israel antara lain aplikasi Watergen untuk mengekstrak molekul air dari udara tipis dan menghasilkan air untuk pertanian serta air bersih bagi warga. Mesin canggih ini bekerja dengan cara mengisap air dari kelembapan udara dengan filtrasi debu dan kotoran untuk menghasilkan air berkualitas. Teknologi berikutnya adalah tempat penyimpanan atau Grain Pro Cocoons untuk menampung hasil panen agar kualitasnya tidak menurun. Selanjutnya Israel menyediakan perangkat hidroponik murah, mandiri dan ramah lingkungan yang memungkinkan petani menanam sayuran tanpa membutuhkan tanah yang subur melalui perusahaan yang bernama Living Green. Kini Ethiopia telah bertransformasi menjadi negara makmur di dunia setelah menjalin kerjasama dengan Israel, terutama transfer teknologi pertanian yang mengangkat derajat hidup penduduk di sana. Hebatnya, teknologi dari Israel dihadirkan di Ethiopia ini tanpa ada isu sensitif terkait politik dan agama, karena teknologi itu mensejahterakan. Saat ini, Ethiopia memproduksi 7,3 juta ton jagung, produsen terbesar ke-17 di dunia, 4,9 juta ton sorghum, produsen keempat di dunia, 4,2 juta ton gandum, 2,1 juta ton barley, 1,8 juta ton ubi jalar, produsen kelima di dunia, 470.000 ton kopi, produsen keenam di dunia, 301.000 ton biji wijen, produsen ketujuh di dunia, dan 1.001.000 ton biji rami, produsen ketujuh di dunia. Meskipun diberitakan bahwa dampak pandemi COVID-19 memiliki pengaruh terhadap ekonomi Ethiopia, namun pencapaian gemilangnya di dunia pertanian telah membuka mata dunia bahwa mereka telah mencatat sejarah yang tak akan dilupakan.